Cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada. Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Kalau politik ya disinggung tapi lalu aja, kita lebih banyak bicara tentang Indonesia masa depan, apa masalah, apa yang harus kira-kira yang kita ada, mau diskusikan untuk konteks politik. Hanya jadi tidak membahas masalah itu. Pertemuan itu Pak Prabowo betul-betul ingin menjalankan proses ini secara konstitusional. Karena itu waktu saya ketemu di depan saya, beliau menelpon semua orang-orangnya untuk menghentikan semua aksi massa. Dia perintahkan itu untuk menghentikan semua aksi massa dan akan menjalani proses konstitusi yang baik. Pertemuannya apakah dimungkinkan semua? Oh pasti mungkin. Nanti lagi diusahakan karena ijazah itu kan dokumen. Jadi kalau dokumen itu di dalamnya banyak, ada tintanya, ada kertasnya, ternyata ada materainya. Materai beda juga tadi. Tahun 85 ada materai 500, ada materai 100, yang benar yang mana misalnya gitu kan. Saya baru lihat tadi situ kan. Jadi penyidik itu harus jeli seperti itu. Tanda tangan itu nggak sulit, tarikan dan sebagainya. Itu ilmu tulis kehakiman kita dapatkan dulu tahun 7. Materainya sama. Lain. Beda. Ya? Kalau 1.000 ya. 500.000 sama 100, 500 sama 100. Sama 1.000. Apakah bisa dikatakan otentik atau tidaknya sih? Ini kalau otentik itu kan sesuai dengan aslinya. Kalau dokumen seperti ijazah, sertifikat, itu nggak ada yang identik. Identik itu tanda tangan. Mana ada uang palsu? Ini uang identik kan? Merek ada. Merek itu bukan pemalsuan merek, tapi kan ada persamaan yang pada ini. Makanya tidak boleh ditangani pidana biasa, bukan pemalsuan, tapi lewat pengadilan niaga. Mana yang terdaftar dan mana yang tidak terdaftar itu. Jadi persoalan di masyarakat ini soalnya harus mulai open seperti itu. Mengenai foto, mengenai foto tadi dikatakan beda jauh. Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip berarti Pak? Nggak ada kemiripannya sama sekali. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bersaksi di sidang Dr. Tifa, pastikan foto di ijazah bukan Jokowi. Perbedaannya 92,37%. Nah, teman-teman, ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla di cuplikan video tadi, bahwa ya bagi dia memberikan pesan kepada mahasiswa yang barusan lulus, ya kebetulan di situ dia diundang untuk berpidato ketika dilakukan wisuda di salah satu universitas ya teman-teman. Maka Pak Yusuf Kalla menekankan bahwa nanti ijazahnya harus disimpan baik-baik, harus disampul, dilaminating ya supaya tidak rusak. Kenapa? Karena katanya ketika Anda menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, ya maka ketika ijazah asli Anda ditanyakan, maka kalau tidak ada itu sangat memalukan. Ya, memang teman-teman bahwa tentu kalau ya ijazah itu dipertanyakan, ya tinggal tunjukkan. Karena ini juga sudah dibuktikan oleh salah satu hakim MK ya,
Hakim Mahkamah Konstitusi ya bahwa ketika ijazahnya diragukan, ada yang menuding ijazahnya palsu dan lain sebagainya, maka dia tidak melakukan sesuatu hal untuk menyerang ya orang yang menuduh itu. Ya, bukan, dia tidak mempolisikan orang yang menuduh itu, tetapi ya dia mengambil ijazahnya dan menunjukkan ke hadapan publik. Dan terbukti teman-teman bahwa permasalahan selesai langsung di situ. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Karena memang sudah terbukti ijazahnya ada dan asli. Ya, ya tentu kalau bukan asli ya lain lagi ceritanya. Mungkin akan dikejar terus seperti apa. Nah, tentu ini adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, adalah sesuatu pesan yang sangat-sangat bagus bagi anak-anak muda yang telah menempuh pendidikan. Ya, karena kita menempuh pendidikan ini sangat-sangat lama sekali, teman-teman. Ya, coba kita bayangkan ya. Dari TK, ya mungkin 2-3 tahun ya kita TK. Kemudian SD, 6 tahun kita jalanin. Ya, bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 6 tahun. Kemudian SMP 3 tahun. Dan itu setiap hari, ya, setiap hari. Kemudian SMA atau SMK, ya, 3 tahun lagi. Kemudian sarjana, ya, bisa kita katakan 4 tahun, ya. Dan itu ketika kita mengambil S2 lagi, S3 lagi, bertambah lagi. Nah, artinya bahwa puluhan tahun kita menempuh pendidikan. Nah, makanya sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla bahwa ijazahnya itu harus disimpan karena itu adalah bukti ketika kita dipertanyakan ijazahnya ada atau tidak. Kalau kita tidak bisa menunjukkan itu, maka itu sangat memalukan. Kenapa? Ya karena kita pejabat publik, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ketika ada masyarakat yang meminta itu, karena ya kedaulatan negara ini ada di tangan masyarakat, ada di tangan rakyat, maka tentu ya kan pejabat publik kan sebagai pelayan rakyat. Nah tentu sebagai pelayan apa yang diminta oleh sang tuan, maka tentu ya mereka akan mengikuti hal itu. Kalau tidak ada seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, sangat memalukan. Oke, kita lihat di sini teman-teman bagaimana dengan kasus ijazah Pak Jokowi yang terus bergulir dan bertahun-tahun teman-teman. Peneliti dan penulis T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa memastikan foto yang tertera dalam ijazah bukan milik Joko Widodo. Kesimpulan itu ia sampaikan saat bersaksi dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme Citizen Law Suit CLS di Pengadilan Negeri Kota Solo Selasa 24 Februari 2026. Nah, kemudian teman-teman, artinya, ini yang disampaikan oleh Dr. Tifa, berdasarkan perhitungan matematika model, ya artinya berdasarkan perhitungan matematika model katanya, probabilitasnya itu cuma 7%. Artinya foto itu memang betul-betul bukan foto Jokowi, kata Tifa di hadapan majelis hakim. Nah ini teman-teman, bahwa yang disampaikan oleh Dr. Tifa di depan majelis hakim bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi katanya. Karena berdasarkan perhitungan matematika model katanya, probabilitasnya itu cuma 7%. Nah, ia mengklaim perbedaan antara foto ijazah dan foto Joko Widodo mencapai 92,37% setelah dilakukan pengujian. Nah, ini adalah satu temuan baru yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa setelah dia melakukan pengujian ulang, ya pengujian terhadap foto di ijazah Pak Jokowi, maka perbedaannya sangat-sangat fantastis sekali, 92,37%. Mungkin kalau misalnya 60, 50, 50 ya mungkin itu hal yang wajar. Tetapi ini sangat-sangat mencolok sekali. Ya, 92,37. Ya, artinya bahwa 7, lebih itu ya yang baru dikatakan mungkin sama. Perbedaannya sangat banyak sekali. Paparkan metode analisis wajah.
Dalam persidangan, Tifa menjelaskan perbandingan dilakukan antara foto pada ijazah yang telah melalui proses peningkatan kualitas dengan tingkat akurasi 93% dan foto Joko Widodo saat menjabat sebagai presiden. Nah, ini ketika saya melakukan pengujian dari foto ijazah Jokowi dengan foto Jokowi presiden dan kemudian ada koreksi usia, maka hasilnya jauh lebih berbeda lagi, ujarnya. Ia menyebut menggunakan pendekatan berbasis struktur anatomi wajah yang dinilai tidak berubah seiring bertambahnya di usia, kecuali terjadi kecelakaan berat atau operasi yang mengubah morfologi tulang. Ada beberapa titik artefak pada wajah seseorang yang tidak akan berubah sampai akhir hayat karena berkaitan dengan struktur anatomi tulang, ujar Tifa. Menurut dia, pengukuran dilakukan dengan membagi wajah dalam 3 dimensi atas, tengah, dan bawah, serta sisi samping. Salah satu parameter utama yang digunakan adalah interocular distance atau jarak antara pupil mata. Selain itu diukur pula lebar hidung pada bagian tulang dan cuping, lebar mulut dalam posisi netral tidak tersenyum, serta posisi vertikal antara mata, hidung, dan mulut. Foto yang digunakan harus menghadap ke depan agar bisa dikomparasi. Interocular distance tidak akan berubah sepanjang tidak ada kecelakaan hebat atau operasi yang mengubah struktur tulang, jelasnya. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam model matematika berbasis Bayesian heuristik untuk memperoleh ukuran jarak dan tingkat kesesuaian antar foto yang dibandingkan. Sertakan analisis respon memori. Selain analisis morfologi wajah, Tifa juga memaparkan kajian terkait respon memori yang menyebut ingatan riwayat pendidikan tersimpan di hipokampus dan bersifat autobiografis. Nah, itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa di depan hakim, teman-teman, bagaimana dia menguji ya mengenai wajah di ijazah Pak Jokowi. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikut.